guys, dapur Dita hari ini mau buat risoles mayo isi smoked beef. Ini adalah jajanan yang paling sering dipesan sama pelanggan aku. Jadi aku juga selain buka warung juga usaha sampingan di rumah, yaitu jualan risoles dan juga pastel. Nah, kali ini aku pengen berbagi sama kalian resep risoles yang sudah aku jual beratus-ratus. Nah, ini adalah beberapa gambar yang pengen aku tunjukin kalian supaya aku ini nggak hoax. Ini adalah beberapa yang sudah aku jual gitu ya. Nah, bahan-bahannya yang kita perlukan adalah 500 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang serbaguna. Dan kemudian ada 1 liter susu cair. Boleh pakai merek apa aja. Dan kemudian ada 500 ml air. Nah, jadi hitungannya adalah 100 gram tepung terigu sama dengan 300 ml air ataupun susu cair. Jadi dikaliin aja 500 gram berarti kali 300, artinya 1,5 liter atau 1500 ml air. Nah, untuk pemakaiannya harus pakai susu cair semua atau air semua, itu terserah aja. Cuman untuk pengen makan sendiri bolehlah untuk pakai susu cair semua. Cuman kalau aku untuk jualan ini aku mix antara susu cair dan juga air biasa. Jadi nggak aku pakai semua susu gitu. Jadi untuk menekan biaya. Dan kemudian aku pakai setengah sendok teh garam. Dan di sini sudah aku siapkan 6 butir telur. Jadi hitungannya semua adalah 100 gram tepung terigu sama dengan 300 ml air sama dengan 1 telur. Jadi tinggal kalian kali-kali aja. Kalau 500 gram tepung terigu berarti 5 butir telur ya. Tapi semakin banyak telurnya itu jauh lebih bagus. Kulitnya itu nggak mudah sobek. Jadi ini aku tambahin 1 lagi. Oke, untuk bahan isiannya di sini aku sudah siapin mayonnaise. Mayonnaise ini boleh kalian pakai merek apa aja ya. Cuman aku sukanya pakai Maestro, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah. Dan kemudian untuk smoked beefnya aku pakai yang merek Aroma. Kalau kalian pengen pakai merek lain juga terserah. Cuman aku tuh sukanya pakai yang Aroma karena emang smoked beefnya tuh oke banget. Itu harganya sekitar 35.000 deh segitu. Dan kemudian ada setengah butir bawang bombay yang sudah aku iris memanjang seperti ini. Dan kemudian ada telur juga untuk isiannya. Ini telurnya aku 1 butir aku bagi 6 atau 8 deh gitu ya. Dan kemudian ada keju yang akan aku potong memanjang. Oke, step pertama adalah kita buat dulu kulitnya. Di sini sudah aku siapin semua dan juga ada saringan, harus disaring ya biar nanti mulus gitu. Dan ini mau aku pecahin dulu telurnya. Guys, tolong abaikan whisker aku yang sudah rusak ini karena aku belum sempat beli dan aku selalu lupa untuk membelinya. Setelah itu masukin telur yang sudah diaduk tadi ke dalam terigu. Diaduk-aduk seperti ini. Dan kemudian tuangin susu cair dan juga airnya ke dalam terigu tadi ya. Jadi masukin susu cairnya itu secara bertahap sambil diaduk-aduk menggunakan whisker. Kalian harus punya whisker yang jauh lebih bagus dari punya dapurnya Dita ya. Dan setelah susunya semua dicampur ke dalam terigu, kita tuangin lagi airnya. Nah, kayak gini jangan dibuang, dikocok-kocok gitu, biar nggak mubazir aja sih. Dan setelah itu jangan lupa untuk menyaring adonan yang sudah kita whisker tadi. Tujuannya supaya kulitnya itu mulus dan gak ada gerindil-gerindil gitu. Kalau ada gerindil-gerindil gitu kan gak enak gitu sih dilihatnya ya. Nah, ini yang sudah aku saring tadi. Teksturnya jadi lembut, jadi cantik. Nah, untuk kalian yang pengen tahu nih, lihat dan perhatikan baik-baik. Tekstur adonan seperti ini, cairnya, kekentalannya seperti ini. Jadi jangan sampai salah ya. Dan setelah itu kita siapin teflon.
Dan juga aku udah siapin minyak goreng dikit aja dan juga kuas supaya adonan itu nggak lengket di teflon. Teflon aku sih udah lama banget jadi agak sedikit lengket-lengket gitu, tapi it's okay, masih bisa dipakai. Dan tuangin 1 sendok sayur seperti ini. Jadi harus benar-benar melingkar dan juga ketebalannya itu harus merata. Nih kalau masih ada putih-putihnya gini berarti belum matang ya. Oke, ini udah matang. Sekarang mau aku angkat. Jadi tandanya kalau udah matang tuh seperti itu ya. Jadi udah hilang putih-putih adonannya gitu. Nah sekarang aku mau ulang lagi supaya kalian lebih memperhatikan baik-baik. Jadi jangan di apa ya, pinggirnya tuh jangan di cungkil-cungkil gitu, apa sih bahasanya ya, biar kulitnya tuh jadi mulus. Perhatikan nih masih putih-putih gitu kan. Nah biarin sampai putihnya tuh hilang, artinya sudah matang. Oke. Nah guys, sekarang kulit aku udah jadi semua. Sebelum aku ngisi, aku pengen ngeliatin ke kalian. Kalau kalian misalnya ngeliat nih kulitku seperti ini, kulit risolnya seperti ini, itu artinya apinya kegedean dan teflonnya terlalu panas, jadi pori-porinya membesar kayak gitu. Nah kalau kayak gini itu artinya mulus kayak gini, itu apinya sedang saja atau menuju ke kecil gitu, jadi cantik seperti ini. Jadi usahakan apinya tuh jangan gede-gede banget biar nanti tampilannya jadi cantik seperti ini. Oke. So sekarang aku pengen ngeracik mayonaise-nya sedikit. Nih aku tambahin dengan setengah saset SKM atau susu kental manis merek Indomilk, atau mau Bendera, mau pakai apa aja, it's okay. Kalau nggak pengen nambahin dengan SKM juga boleh di skip, boleh pakai mayonaise aja. Cuman aku lebih seneng karena risol itu ada manis-manisnya gitu kayak aku. Dan selanjutnya adalah aku pengen ngelipat risolesnya. Untuk banyaknya mayones ini aku pakai 1 sendok makan sih, cuman nggak penuh-penuh banget. Jadi mayonesnya itu disesuaikan dengan besarnya kulit. Jadi kalau besar ya tambahin, kalau kecil ya cukupin aja. Dan kemudian aku pakaiin bawang bombay dan juga telur rebus. Bawang bombaynya ini boleh kalian cincang-cincang halus, cuman pelangganku yang ini senangnya sama bawang bombay yang agak sedikit masih utuh gitu. So emang sih jauh lebih enak, lebih berasa gitu kalau bawang bombaynya tuh dipotong memanjang gitu. But semua sesuai dengan selera ya. Dan ini dilipat seperti ini, amplop, dan kemudian ditekan, jangan juga terlalu ditekan, dan dilipat-lipat seperti ini. Gampang kan? Hai guys, sekarang aku lagi ditemenin sama suami aku. Hai. Hai. Nih guys, dia meskipun suka banget dengan yang namanya racing, tapi dia dengan senang hati mau ngebantuin istrinya ngerjain ini semua. Nih, bahkan buatannya tuh jauh lebih rapi daripada aku. Ini tadi buatan aku yang pecah sendiri. Nah guys, buat kalian yang pengen tahu tentang motor racing atau sesuatu hal tentang racing, boleh subscribe YouTube channel suami aku, di mana yang Heridani Sugiharto. Heridani Sugiharto. Nah di situ tuh banyak banget macam-macamnya racing, terus alat-alat, terus spare partnya semua ada di situ. Gimana? Bener nggak? Oke. 1 apa 2? 1 apa 2? 1. Oh, 1, nggak 2? Enggak. Oke. Kalau bisa nomor 1, kenapa pilih nomor 2? Iya. Nah itu tadi dia sekilas info untuk promote suami aku. Di sini aku udah siapin tepung roti, terus wadah untuk telur dan sedikit air dan juga garam. Di sini aku pakai 2 butir telur deh karena 40 biji ya.
Nah, aku pakai 2 butir telur dan aku kocok. Kenapa aku menambahkan air? Karena biar irit dan juga biar banyak gitu. Nah, ini kemudian dikocok seperti ini dan aku tambahkan dengan air. Airnya nggak usah semua ya, dikira-kira aja. Jadi jangan sampai kebanyakan airnya daripada telurnya. Jadi ini dikocok, bener-bener dikocok sampai air dan telurnya itu menyatu seperti aku dan kamu. Dan kemudian aku balurin risoles ini ke dalam telur. Tangan kiri aku pakai buat di telurnya dan tangan kanannya aku pakai untuk keringnya. Jadi ini dibolak-balik dan diusap-usap seperti ini karena harus diusahakan kulitnya tuh kebalur dengan telur semua. Dan kemudian aku taburin ke dalam tepung roti. Nah, tepung rotinya ini harus mempunyai wadah yang besar supaya enak gitu ngebalurnya. Nah guys, ini sudah aku balur 5 biji aja ya. Dan ini harus disimpan di dalam kulkas dulu atau freezer kurang lebih 2 jam gitu supaya jauh lebih garing pada saat digoreng. Nah, di sini sudah aku siapin minyak yang panas banget buat ngegoreng risoles ini. Jadi goreng itu harus pakai api yang agak sedikit besar supaya supaya nggak terlalu banyak menyerap minyak. Dan juga karena risoles ini udah matang dasarnya, jadi cuman pengen dibuat golden aja luarannya gitu. Jadi tipsnya adalah supaya garing, kalian harus memasukkannya dulu ke dalam kulkas sebelum digoreng, oke? Tada! Ini dia risoles mayo smoked beef by dapurnya Dita. Nih smoked beefnya ada kejunya, ada mayonya berlimpah, enak banget. Buat kalian harus coba dan harus dijual dan ini pasti laris manis banget. So, terima kasih, bye-bye.